Kali ini kita akan membahas kisah perang Ambarawa atau yang dikenal dengan sebutan Palagan Ambarawa. Tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang baru bergabung di channel Fakta Unik, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Fakta Unik. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa merupakan upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pertempuran ini juga dikenal dengan nama Palagan Ambarawa. Terjadi pada tanggal 20 November sampai 15 Desember 1945 antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang didukung oleh rakyat Indonesia melawan pasukan Sekutu Inggris. Letak Ambarawa yang strategis di antara Yogyakarta dan Surakarta membuatnya menjadi batu pijakan Sekutu untuk menaklukkan Jawa bagian tengah. Jika Ambarawa jatuh ke tangan Sekutu, maka Yogyakarta dan Surakarta menjadi sasaran penaklukan selanjutnya. Pertempuran Ambarawa dilatar belakangi insiden di Magelang setelah mendaratnya Brigade Artileri Divisi India ke-23 di Semarang pada 20 Oktober 1945. Sebenarnya pihak Republik Indonesia mengizinkan mereka masuk ke wilayah Republik Indonesia untuk menangani masalah tawanan perang bangsa Belanda yang sedang ditawan di penjara Ambarawa dan Magelang. Namun, kedatangan pasukan Sekutu Inggris tidak sendirian, tetapi membonceng orang-orang Nika yang kemudian mempersenjatai bekas tawanan tersebut. 6 hari kemudian, tepatnya tanggal 26 Oktober 1945, sebuah insiden terjadi di kota Magelang yang kemudian berkembang menjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat dan pasukan gabungan Sekutu Inggris dan juga Nika. Insiden tersebut berhenti setelah Presiden Soekarno dan Brigadir Jenderal Bethel datang ke Magelang tanggal 2 November 1945. Mereka melakukan gencatan senjata dan menyepakati beberapa hal yang tertuang dalam 12 pasal. Akan tetapi pasukan Sekutu ternyata mengingkari kesepakatan tersebut. Akibatnya, pada tanggal 20 November 1945 di Ambarawa pecah pertempuran antara pasukan TKR di bawah pimpinan Mayor Sumarto dan tentara Sekutu. Pada 21 November 1945, pasukan Sekutu yang berada di Magelang ditarik ke Ambarawa. Namun demikian, pada tanggal 22 November 1945, pertempuran meletus di dalam kota dan pasukan Sekutu melakukan pengeboman terhadap kampung-kampung yang berada di sekitar Ambarawa. Pertempuran yang melibatkan berbagai batalion tidak henti-hentinya terjadi dan pada tanggal 26 November 1945, pimpinan pasukan TKR dari Purwokerto, Letnan Kolonel Isdiman, gugur dalam perang tersebut. Letkol Isdiman gugur akibat tertembak pesawat pengintai yang sering disebut sebagai pesawat cocor merah pada saat serah terima komando dengan Mayor Imam Androngi. Letkol Isdiman kemudian digantikan oleh Kolonel Sudirman. Pada saat itu, Panglima Besar Jenderal Sudirman masih berpangkat kolonel. Pertempuran yang berlangsung berhari-hari menguntungkan pasukan TKR. Pasukan Sekutu Inggris terusir dari Banyu Biru pada 5 Desember 1945 yang merupakan garis pertahanan terdepan. Pada tanggal 11 Desember 1945, Kolonel Sudirman mengambil prakarsa untuk mengumpulkan masing-masing komandan sektor. Kolonel Sudirman berkesimpulan bahwa pasukan musuh telah terjepit dan perlu dilaksanakan serangan terakhir. Serangan kemudian direncanakan pada tanggal 12 Desember 1945 pukul 4.30 yang dipimpin oleh masing-masing komandan dan akan melakukan serangan secara mendadak dari semua sektor. Pada tanggal 12 Desember 1945 dini hari, pasukan TKR bergerak menuju sasaran masing-masing. Dalam waktu setengah jam, pasukan TKR berhasil mengepung musuh di dalam kota. Pertahanan musuh yang terkuat diperkirakan berada di Benteng Willem.
yang terletak di tengah-tengah kota Ambarawa. Kota Ambarawa dikepung selama 4 hari 4 malam. Pada tanggal 15 Desember 1945, musuh akhirnya meninggalkan Ambarawa dan mundur ke Semarang. Setelah Ambarawa jatuh ke tangan Republik, bendera merah putih berkibar di benteng-benteng sekutu dan di rumah-rumah yang telah menjadi abu. Itulah sejarah singkat tentang Perang Ambarawa.